kita tadi udah tahu ya bahwa ketika kita lahir baru, semua udah lahir baru kan ya, pasti ya. Yang di dalam kita ini itu sempurna, roh itu sempurna. Tapi kenapa sih orang Kristen itu walaupun udah lahir baru, katanya udah mengaku, udah percaya, tapi tetap nggak bisa menyembuhkan, ya kan? Nggak bisa membangkitkan. Katanya inilah tanda-tanda orang percaya. Mereka meletakkan tangan di atas orang sakit itu sembuh. Mereka mengusir setan, setannya keluar. Mereka minum racun maut tidak berkuasa atas mereka, ya kan? Bahkan mereka melakukan lebih daripada yang Yesus pernah lakukan. Tapi kenyataannya orang Kristen banyak yang susah, banyak yang hidupnya kacau, banyak yang nggak sabar, katanya kasih ya kan, tapi nggak punya kasih, nggak punya kesabaran, nggak punya kesetiaan. Walaupun katanya, oh orang Kristen menikah itu satu kali, nggak boleh bercerai, setia. Tapi kenyataannya banyak juga perkawinan yang di luar seakan-akan mereka setia, mereka tetap dalam pernikahan, tapi ternyata ada perselingkuhan di dalamnya. Orang Kristen juga ternyata katanya udah mengaku Yesus sebagai juru selamat, udah kelahiran baru, tapi tetap mengalami hal-hal ini. Kenapa? Ya itu tadi yang ketika kita sudah melihatnya, ternyata itu di dalam kita kelahiran baru itu. Yang mati dan lahir kembali itu adalah roh kita, ada roh Kristus, tapi dia tidak termanifestasi keluar. Kenapa? Karena dihambat oleh yang namanya jiwa, pikiran. Karena itulah kenapa kita harus belajar firman. Karena firman ini bicara tentang roh yang sempurna itu. Dan bagaimana supaya roh itu termanifestasi keluar. Pikiran kita harus diubah seturut dengan cermin roh ini. Ini cermin roh firman ini. Ya, roh yang sempurna yang di dalam kita itu cerminnya ini. Seperti kita bercermin yang kita lihat fisik kita, tubuh kita. Nah, tapi kalau kita bercermin dengan firman, kita lihat roh kita bisa apa. Roh kita siapa sebenarnya roh kita itu? Mampu melakukan apa? Itulah kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar firman? Nggak cukup hanya hari Minggu kita dengarkan khotbah hari Minggu, terus kita rasa itu sudah cukup. Itu hanya 1,5 jam yang dimana mungkin firman 45 menit itu nggak cukup untuk mengupas semuanya gitu. Nah, eh, hari ini kita mau belajar ya tentang eh, integritas firman Allah. Saya kasih judul integritas Allah karena Allah itu adalah firman ya, firmannya sendiri. Dan Allah itu integritasnya adalah firmannya. Dan dia tidak akan integritas itu maksudnya gini, apa yang ada di dalam dia tidak akan berubah. Kemanapun dia pergi, di bumi maupun di sorga, itu tidak akan berubah. Itu integritas. Seseorang yang perkataannya seturut dan sejalan dengan perbuatannya. Firman Allah itu adalah perkataan Allah. Dan dia bergerak harus seturut dengan firmannya, dengan perkataannya. Dia tidak akan bergerak dan bekerja di luar dari firmannya. Nah, itulah yang harus kita pelajari karena gini, sekalipun kita mungkin tahu bahwa ada roh Allah di dalam kita dan kita mau manifestasikan, tapi ketika apa yang kita mau manifestasikan itu nggak seturut dengan firmannya, itu nggak akan terjadi juga. Jadi ini dua-duanya adalah dasar, prinsip yang harus diketahui orang Kristen supaya kita bisa benar-benar menjadi uh, pengikut Kristus gitu loh dan hidup di dalam tuntunan roh itu. Jadi Allah itu untuk setiap kita dia punya rencana yang spesial. Kalau kita baca Mazmur 139 itu dikatakan bahwa kita di dalam kandungan ibu kita itu sudah direncanakan begitu teliti, begitu spesifik, begitu spesial. Tidak ada dua orang kembar sekalipun yang identik persis semuanya 100% identik, nggak ada. Saking Allah itu begitu telitinya dengan kita. Dan Allah itu nggak pernah menciptakan sampah ya. Dia ciptaannya itu selalu berharga. Jadi setiap kita itu berharga.
Dan setiap kita, dia rancangkan sebuah masa depan yang luar biasa. Allah nggak pernah rancang sesuatu yang biasa-biasa aja. Nah, kenyataannya orang Kristen hidupnya banyak yang biasa-biasa aja, gitu. Nggak berdampak, bahkan minta pertolongan sama dunia ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita nggak jalan seturut dengan roh yang ada di dalam kita, roh Allah itu. Gitu, karena kita nggak tahu cara memanifestasikannya. Di samping itu kita juga nggak tahu Roh Kudus bicara apa sama kita. Nah, banyak prinsip-prinsip ini yang tidak diajarkan pada hari Minggu di dalam ibadah khotbah hari Minggu. Karena itu harus diajarkan dalam pemuridan dalam Bible class seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang integritas firman Allah. Karena Allah selalu bekerja seturut dengan firman-Nya, tidak pernah di luar dari itu. Mutlak artinya, dan sangat prinsip mendasar. Dan ini kalau kita lihat di Alkitab itu, khususnya di Perjanjian Baru, Allah selalu mengidentikan, menggambarkan, dan mengilustrasikan, menganalogikan kerajaannya itu dengan benih yang ditabur. Seperti Markus 4 ayat 26 ini, kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Ini penting banget ya. Kadang kita mungkin bertanya, kenapa ya Allah itu kasih umpamanya itu seperti benih yang ditabur di tanah? Kenapa enggak Allah itu bikin sebuah perumpamaan tentang kelas? Seperti seorang murid dengan seorang guru gitu kan. Karena kan banyak hal ya kita selalu Tuhan selalu bilang menjadi murid. Kenapa Tuhan nggak bilang supaya tentang kerajaan Allah itu tentang hubungan murid dengan guru gitu kan? Karena gini, pemuridan atau sistem pengajaran yang ada di dunia ini, segala sistem yang ada di dunia itu semua bisa dikorupsi. Misalnya kita ini belajar, kita semua pernah masuk sekolah ya, SD, SMP, SMA. Kita pernah ngalamin yang namanya ulangan, ujian. Misalnya nih, kita udah belajar dalam satu kuartal. Kita akan ulangan ya anak-anak gitu. Terus kita akan ulangan minggu depan. Belum tentu semua anak-anak ini mulai belajar ketika jadwal ulangan sudah diberitahukan. Mungkin mereka belajar satu malam sebelum jadwal pelajaran, jadwal ujian diberitahukan. Jadi sistem kebut semalam. Tapi ternyata, dan kemungkinan mereka juga dalam satu kuartal itu nggak terlalu mendengarkan apa yang disampaikan gurunya, ya kan? Karena semua ada di buku. Jadi dalam satu malam itu dia bisa belajar semuanya yang satu kuartal itu dan besok ujian dan mungkin nilainya bagus, gitu. Jadi itu sesuatu yang dikorupsi, sebuah proses yang dikorupsi. Itu yang terjadi dalam sistem yang diberlakukan, yang berlaku di dunia ini. Tapi kalau benih yang ditabur di tanah sampai kepada dia tumbuh, berakar, dan berbuah, itu nggak bisa dikorupsi prosesnya. Artinya Tuhan mau bilang, kerajaan Allah itu dia suka dengan proses. Gitu. Ya. Ya, kita harus paham ini. Dia suka dengan proses. Nah, kemudian ada suatu hal yang menarik juga sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini lebih dalam lagi. Seperti biasa, saya akan selesai di jam 8, setengah jam lagi. Kita buka Markus 4 ya. Markus 4 ayat 13. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Kita kan ingat ya, ada sebuah perumpamaan tentang menabur benih yang Yesus sampaikan di Markus 4 dari ayat 1. Murid-murid komplain sama dia. Kenapa guru kamu memberikan perumpamaan seperti itu? Kami nggak ngerti ya tentang benih yang jatuh di tanah yang di pinggir jalan, di tanah yang keras, di tanah yang berbatu, di tanah yang bersemak duri, dan di tanah yang subur. Disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya, tapi murid-murid nggak ngerti. Terus Yesus di ayat 13 berkata seperti ini,
Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Artinya, Yesus sedang ngomong gini, kalau kamu nggak ngerti tentang prinsip benih yang ditabur di tanah, yang merupakan prinsip dasar kerajaan Allah dan cara kerajaan Allah bekerja dan cara aku bekerja, kamu nggak akan ngerti semua perumpamaan lain yang akan di dalam firman Tuhan. Jadi istilahnya ini adalah kotak Pandora. Tahu ya, ada sebuah kotak rahasia itu dia punya banyak sekali kotak-kotaknya. Tapi kalau kita nggak bisa buka kunci yang pertama, kita nggak akan bisa masuk ke kotak-kotak selanjutnya yang merupakan inti dari isi kotak itu, gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti tentang prinsip yang Tuhan nyatakan ini tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah, akan sangat sulit bagi kita untuk mengerti Allah dan cara kerja roh yang sempurna yang ada di dalam. Ini yang seringkali menjadi penyebab kenapa orang Kristen hidupnya biasa-biasa aja dan nggak masuk di dalam rencana Allah itu. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke next slide. Jadi pada prinsipnya, apa yang Yesus sampaikan di Markus 4, kita harus membahas dulu, lebih dulu dari ayat dari ayat 26 ya. Karena tadi ayat 26 ya. Nanti kita baru naik lagi ke atas. Ya, kenapa dari ayat 26? Karena harus bicara tentang benih dulu. Kita harus tahu dulu benih itu apa. Seperti apa sifat benih itu. Ya, nanti kemudian di ayat yang di atasnya di Markus 4 ayat 1 sampai 13 itu sampai 20 itu bicara tentang tanah. Nah, jadi cara kerjanya untuk dapat termanifestasi yang namanya firman Allah, janji Allah supaya dapat termanifestasi dibutuhkan tanah. Tapi firman Allah sendiri itu disebutkan sebagai benih. Jadi kita harus ngerti prinsip kerja benih dan prinsip kerja tanah. Ada 4 jenis tanah. Kenapa Tuhan harus sampai mengajarkan 4 jenis tanah? Nanti kalau nggak sempat kita pelajari minggu depan pelajaran selanjutnya. Dan kemudian apa yang mempengaruhi tuaian? Ya, waktu memanen, menuai itu apa yang mempengaruhi, efek apa yang mempengaruhinya? Nah, benih itu firman Allah. Ayat 14 dikatakan penabur itu dia menaburkan firman. Coba kita buka. Saya nggak mengarang. Jadi benih itu adalah firman, ya. Nah, benih itu adalah firman. Ayat 14 dikatakan penabur itu. Nah, di sini Yesus mulai menyingkapkan siapa yang disebut, apa yang disebut dengan benih. Dikatakan ayat 14 menaburkan firman. Jadi sifat firman itu selalu dia seperti benih, ya. Setiap diperkatakan itu artinya firman yang dilepaskan itu benih ditabur. Gitu. Nggak bisa cuma di dalam hati. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika firman diucapkan, dideklarasikan, ada iman di sana. Dalam hati kita bisa setengah-setengah, nggak pakai iman juga nggak ada yang tahu, ya kan? Harus dia bekerja sama dengan iman. Nah, benih itu, firman itu selalu sifatnya punya kualitas yang sama. Dia punya potensi yang sama karena dia firman Allah. Nggak mungkin kalau kita di dunia ini kita ketemu dengan namanya petani, terus petaninya ngeluh, iya iya Bu, misalnya kita beli beras, terus berasnya jelek, kualitasnya iya Bu karena benihnya jelek, ya kan?
Tapi kalau firman, dia tidak ada satu benih pun, tidak ada satu firman pun yang kualitasnya lebih buruk daripada firman yang lain. Semua kualitasnya sama. Dia adalah sebuah benih yang firman yang berpotensi. Dan potensinya adalah tumbuh dan berbuah lebat. Itu. Nah, yang kedua, dia itu bekerja dengan secara otomatis. Ya, benih tapi ya, benih, dia bekerja secara otomatis. Kita baca gini. Mulai baca di ayat 26, sorry ya, 26 tadi ya. 26, beginilah hal kerajaan Allah. Markus 4 ayat 26. Beginilah hal kerajaan Allah seumpama orang yang menaburkan benih. Ayat 27, lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi waktu seorang petani dia menaburkan benih di tanahnya, dia tidur. Dia nggak terus ngorek-ngorek benih ini, dikupas, dipisau supaya nanti tumbuh cepat gitu. Enggak, dia tabur aja, dia tidur. Jadi ada potensi, ada kuasa di dalam benih. Bukan kekuatan orang ini yang membuat benih itu tumbuh, tapi benih itu harus ditaruh dan benih itu harus bekerja seturut dengan kuasanya. Dia tidur. Ada orang yang menabur firman, misalnya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Gitu ya. Perkatakan, aku sembuh dari penyakitku oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terus dia tidur. Besoknya, kok masih sakit ya? Ini kenapa ya? Kenapa firmannya nggak berkuasa ya atasku ya? Kenapa ya? Padahal baru diomongin tadi malam, tapi dia udah ngecek gitu benihnya. Seorang petani, misalnya dia nabur benih, dia tidur, nggak mungkin besoknya dia korek dulu tanahnya, dia lihat udah sampai di mana benihnya. Kalau tiap hari dia lakukan itu, jamin benih itu nggak akan tumbuh, nggak akan punya potensi untuk tumbuh dan nggak akan keluar yang namanya tunasnya. Ya, mungkin sebagian kita ada yang berasal dari keluarga yang eh, petani, jadi tahu persis benih itu kalau ditabur dia jangan dikorek-korek terus. Jadi kalaupun kita ngalamin misalnya, loh kok masih ada ya gejalanya, terus tabur, terus siramin dengan firman, terus siramin dengan iman. Percaya, aku percaya. Aku sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. 2000 tahun yang lalu aku sudah sembuh. Yesus bilang, apa yang kamu minta, percayalah kamu sudah terima, sudah menerimanya. Ya kan? Aku sudah sembuh. Aku bukan orang yang menuju kepada kesembuhan, tapi aku orang yang sudah sembuh. Itu contoh. Apapun misalnya mungkin persoalanmu, engkau sedang tabur benih dalam hal keuangan. Ya. Terus ada seseorang yang gini, dia katakan, "Oh, Tuhan kasih tahu aku dalam mimpiku, aku harus beli sebidang tanah." Kemudian dia pinjam dari bank. Dia pinjam uang dari bank. Dia beli sebidang tanah itu yang luas sekali, sekitar 1.000 meter persegi. Dia tanamin, dia bilang dia akan menuai dalam waktu yang singkat gitu. Karena dalam penglihatannya, mimpinya seperti itu. Dia berhutang sama bank dan dia bilang dia akan mengganti uang bank itu dari hasil panen itu. Ternyata waktu dia lakukan itu bukannya panen yang terjadi gitu. Tidak ada apa-apa dan akhirnya dia berhutang dan harus dikejar-kejar hutang. Seringkali kita begitu. Kita hanya mengandalkan, tadi kita udah belajar ya, segala sesuatu itu nggak bisa dengan perasaan. Ada firman, ada sistem kerajaan Allah, ada prinsip kerajaan Allah, ada cara kerja kerajaan Allah. Ya, kalaupun kita dapat sesuatu yang namanya mimpi kah itu atau suara audible kah itu semua harus kembalikan ke firman, gitu. Kalau kita semata-mata cuma mengandalkan perasaan dan ngeroh tanpa firman, karena Allah itu adalah Allah
roh dan kebenaran. Dia bukan hanya Allah roh, tapi dia Allah kebenaran. Artinya kebenaran apa? Firman. Jadi kalau kita dapat sesuatu dari roh, mungkin kena dengan perasaan kita, ya. Misalnya dalam pujian penyembahan kita merasakan, aduh, ini benar-benar nikmat. Pertemuan dengan Tuhan aku alamin. Terus aku dapat sesuatu, Tuhan bilang begini, begini, begini. Cek lagi dengan firman. Jadi jangan semata-mata ngeroh, karena akan kecewa dan tersesat. Karena itu harus seimbang, roh dan kebenaran itu dua-duanya harus seimbang. Cek dengan firman, apakah seturut dengan sistem kerajaan Allah, prinsip dan integritas Allah, integritas firman Allah gitu. Kalau nggak seturut berarti itu hanya perasaan kita gitu. Karena apa? Karena iblis itu dia bisa ikut campur dengan perasaan kita, tapi dia nggak bisa ikut campur dengan roh kita gitu. Dia misalnya ada seseorang, aku minta tanda gitu ya, karena saking belajar perjanjian lama bagaimana Gideon minta tanda, tanda bulu bulu domba yang basah dengan yang tidak basah. Aku juga mau minta tanda sama Tuhan. Misalnya tandanya adalah mau cari jodoh nih. Oh, aku dapat dari Tuhan bahwa perempuan itu menjadi jodohku. Kemudian dulu teman saya ada yang begini ya. Dia bilang gini, dia berdoa. Waktu itu dia bilang sama Tuhan, Tuhan kasih aku tanda bahwa dia adalah jodohku. Ya dia seneng banget sama cewek itu karena cewek itu juga cakep ya. Termasuk yang paling cakep lah di kampus ya. Waktu itu dia lihat cewek ini masuk ke perpustakaan. Terus dia tunggu di luar. Dia bilang, kalau cewek itu keluar jam sekian dari perpustakaan, berarti dia adalah jodohku. Padahal karena dia tahu kebiasaan cewek itu jam 3 sore keluar. Karena sebentar lagi perpustakaan tutup jam 5, ya kan? Hal-hal seperti itu, iblis bisa bekerja. Dia tahu apa yang kita doakan. Dia dengar doa kita. Dia tahu persis karena dia tahu firman juga. Nah, tanda seperti itu, bukan saya bilang nggak boleh minta tanda. Kalaupun kita minta tanda, kita tahu betul bahwa roh yang menuntun kita untuk minta tanda konfirmasi. Nggak semata-mata kita terus minta tanda seperti itu. Nah, untuk minta tahu konfirmasi dari Roh Kudus untuk meminta hal itu, juga kita harus benar-benar terbiasa connect dengan Roh Kudus. Gitu, tahu memanifestasikan Roh Kudus. Ini belum apa-apa udah bicara ngeroh. Padahal istilahnya baru lahir baru. Kenal Roh Kudus juga baru. Nggak tahu prinsip-prinsipnya gitu kan. Jadi untuk minta tanda, konfirmasi tentang hal-hal yang fisik sangat berbahaya. Kenapa? Karena di situ iblis sering ikut campur. Jadi saya sarankan jangan. Kalaupun kita dapat sesuatu, konfirmasikan lagi dengan firman. Ya, seumpama firman, seumpama benih. Nah, bekerja dengan sendirinya ya. Tapi bekerja dengan sendirinya ini pun nanti kita harus belajar lagi karena orang berpikir, oh kerja dengan sendirinya, aku nggak ngerjain apa-apa dong. Gitu, tidur-tiduran aja dong. Pokoknya aku ucapkan firman terus. Nggak bisa begitu, ya kan? Karena bagaimanapun ketika kita ucapkan firman, kita harus kembali lagi berhubungan dengan roh Allah di dalam kita. Ingat, roh dan kebenaran. Ya, roh dan kebenaran. Firman bilang dia bekerja otomatis. Tapi roh Allah bilang apa tentang firman yang sudah kita tabur itu? Roh Allah akan tuntun kita, kamu kerjakan ini loh. Kamu kerjakan ini. Aku buka opportunity ini loh untuk kamu. Kerjakan ini. Jadi hubungan dengan Allah pun harus tetap menuntun kita hidup di dalam roh, itu harus ada. Hubungan dengan Allah itu prinsip juga. Salah satu prinsip yang sangat mendasar di dalam kekristenan. Tanpa itu kita nggak bisa. Kita akan kembali ke perjanjian lama dan itu sulit sekali. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih kita kemudahan di perjanjian baru. Waktu dia mati di kayu salib, dia bukan hanya tebus dosa kita, tapi dia singkirkan semua penghalang antara kita dengan Allah. Artinya kita bisa langsung hubungan sama Allah. Kita nggak perlu perantara seorang nabi atau rasul atau siapapun. Kita punya hubungan sama dia. Itu yang namanya ngeroh. Tapi firman juga harus seimbang. Itulah kekristenan. Ya. Nah,
Nanti kita akan belajar walaupun benih itu tumbuh dengan sendirinya karena potensi dan kuasa yang ada di dalam dia, tapi dia harus bekerja sama dengan yang namanya iman, dengan yang namanya tanah tempat dia jatuh. Dan itu putusan tentang tanah dan iman itu ada di kita, bukan ada di benih. Benih ini udah pasti dia tumbuh. Satu kepastian dia katakan, firmanku adalah kebenaran dan tidak akan berubah. Ya, firmannya dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Dan firmannya itu berkuasa di bumi, di sorga. Dan dia sudah kasih kita kuasa di bumi, di sorga. Itu pasti. Jadi jangan ragukan benih. Kualitas benih jangan dipikirin lagi. Sekarang yang kita harus belajar adalah bagian kita. Bagian kita apa? Tanah dan iman. Tanah itu apa? Hati. Hati kita. Nah, sifat dasar firman adalah menghasilkan perubahan. Tidak perlu dicek setiap waktu, ya. Seperti tadi yang saya baca itu, ayat 27, dia nggak perlu, ayat 28 ya, dia nggak perlu dicek setiap waktu. Saya buka dulu ya, di Markus 4, ayat 26. Oke. Ayat 28 ya, ada proses yang harus dilalui dengan sabar ya. Tapi saya mau jelaskan dulu di ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, dan butir-butirnya. Ini proses. Jadi kalau tanah itu adalah tanah yang subur dan membuat benih itu dengan kuasa dan potensinya keluar, dia akan tumbuh dan dia itu nggak langsung tiba-tiba berbuah, nggak gitu. Ya, pertama tangkainya, kemudian apa? Bulirnya, tempat bulirnya itu tempat dia akan terisi gitu dengan buahnya ya. Kemudian butir-butir yang di dalamnya, inti sarinya. Jadi gini, kita nggak bisa menabur benih firman hari ini terus kita maunya besok terjadi gitu. Bisa kalau kita minta mujizat, karena cara kita menerima ada dua, dengan cara mujizat dan dengan cara berkat ya. Tapi Tuhan paling suka kita meminta dengan cara berkat, karena kalau mujizat Tuhan harus abaikan dulu semua hukum-hukum yang dia pernah tetapkan di muka bumi ini. Contoh mujizat itu ya misalnya minta berkat ya, finansial gitu. Kan prinsip di bumi ini kalau kita bekerja ya, itu kan juga Tuhan yang ciptakan. Apa yang kamu usahakan dengan tanganmu, kamu akan hasilkan. Nah, kita minta aku butuh uang Tuhan besok untuk bayar kontrakanku. Mujizat, minta mujizat. Tuhan harus batalkan semua hukum-hukum yang dia telah tetapkan di bumi ini. Nah, itu nggak setiap saat kita bisa beroleh mujizat. Ya kan? Mujizat itu juga sesuatu yang hanya antara kita dengan Tuhan. Ya kan? Nggak bisa kita melibatkan sesuatu, aku lakukan ini dalam satu malam, pasti aku besok. Nggak bisa. Tapi Tuhan itu lebih suka dengan cara berkat. Kenapa? Karena prinsip kerajaan Allah itu dengan cara berkat. Dia selalu perkatakan berkat atas Abraham, berkat atas Yakub, berkat atas Daud, berkat atas bangsa Israel, berkat atas orang-orang percaya, berkat atas kita semua. Berkat. Prinsipnya berjalan dengan berkat, bukan berjalan dengan mujizat. Walaupun Tuhan bisa kasih mujizat, tapi itu kan tergantung Tuhan, ya kan? Gitu. Sedangkan kalau berkat, kita bisa lakukan berdasarkan apa? Firman. Gitu. Lebih mudah gitu bekerja dengan berkat daripada bekerja dengan mujizat. Dan kalau mujizat itu butuh krisis. Tuhan nggak mau kita harus ngelewatin krisis dulu. Harus ada krisis baru ada mujizat, ya. Nah, ada proses. Makanya kadang-kadang orang gini, Bu, udah baru lahir baru. Terus mau pengen jadi pembicara gitu. Baru lahir baru ya.
Mungkin mau tampil di depan, mau jadi pimpin pujian gitu kan. Nggak apa-apa juga, nggak salah. Ya nggak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi itu akan apa namanya merugikan dirimu sendiri. Karena kamu tidak melalui sebuah proses. Dan ketika kita nggak melalui sebuah proses yang menjadi prinsip firman Allah, banyak hal yang akan kita hadapin, kesulitan demi kesulitan yang akan kita hadapin, dan tidak menjamin bahwa kita bisa bertahan di dalam kesulitan itu. Gitu. Kita hanya mau, itu artinya kita hanya mau sebuah hasil. Orang boleh mendengarkan aku. Aku ini punya karunia ini loh. Biar orang saksikan. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu adalah pengenalan akan Allah. Coba buka Hosea ayat 6 ya. Saya ingatkan lagi tentang Hosea 6 ayat 6. Allah itu kesukaannya adalah pengenalan akan Dia. Lebih daripada korban. Ayat 6b ya. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tapi Bu, aku karuniaku itu Bu, Tuhan panggil aku untuk menjadi itu. Untuk menjadi seorang pembicara hebat Bu. Seperti Musa, dia tahu jelas bahwa dia dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi ketika dia bergerak dengan caranya, bukan dengan waktunya Tuhan, akhirnya dia membuat bangsa Israel mundur 30 tahun. Yang harusnya bangsa Israel 30 tahun. Yang harusnya bangsa Israel keluar dari Mesir di tahun ke-400, mereka harus nunggu sampai Musa datang dan memimpin mereka di tahun ke-430. Baca firman Tuhan ya. Ibrani 7 ada disebutkan di sana. Kisah para Rasul 7 disebutkan di sana. Mungkin kita baca yang perjanjian lamanya. Tapi perjanjian barunya menyingkapkan bahwa terjadi kemunduran 30 tahun. Jadi Musa membunuh orang Mesir itu di tahun 390 ketika orang Israel ada di tanah Mesir. Dia bunuh itu orang Mesir, ketahuan dia lari ke Midian selama 40 tahun. Padahal kalau dia menunggu 10 tahun lagi, dia akan memimpin orang Israel keluar genap 400 tahun seperti firman Tuhan. Jadi ketika kita tahu panggilan kita nggak bisa terus, pokoknya panggilanku ini udah aku harus begini, instan, pengennya instan, seperti yang dunia ini selalu tawarkan ya, microwave instan, mie instan, kopi instan, semua instan. Kita pengen instan. Jadi pembicara yang instan, jadi seorang yang hebat yang instan, seorang kaya yang instan, dan sebagainya pengen instan semuanya. Diberkati instan. Buat Tuhan untuk memberkati kita, untuk menjadikan kita kaya, berhasil, mungkin menjadi gembala 1000 jiwa, satu malam bisa. Menjentikkan jari bisa. Sekejap mata bisa. Tapi buat Tuhan yang penting proses. Ya, yang penting itu proses. Pada saatnya ketika kita melalui proses dengan benar, seperti bulir, ya, tangkai, bulir, kemudian butir, kita akan melihat bagaimana hasil yang menjadi targetnya semua manusia itu seperti mujizat terjadi dalam sekejap. Karena buat Tuhan bukan hasil, tapi proses. Dari sini kita tahu, kerajaan Allah itu proses. Jadi, kita harus bersahabat dengan waktu. Itu kuncinya. Karena banyak orang nggak sabar. Seperti Musa tadi yang saya kasih contoh, aku udah tahu aku dipanggil jadi pembebas bangsaku. Hari ini aku harus bebaskan bangsaku. Dia lihat ada kejahatan di sana, udah dia hajar tuh orang Mesir. Nggak minta tuntunan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan kalau aku melihat hal ini?
Akibatnya dia harus lari 40 tahun ke Midian. Dan orang Israel harus menunggu 30 tahun lagi sampai mereka dituntun keluar. Nah, kalau kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ketika kita tahu, oh proses, aku nikmati waktunya. Jangan gini loh, kita berharap kita dapat durian runtuh. Kita tabur benih, besok ada buah durian Tuhan. Nggak akan muncul buah durian. Kalau kita tabur benih, toge. Nggak akan muncul. Tapi akan tumbuh memang toge dalam 3 hari. Bukan durian. Padahal kita mau makan durian. Gitu. Jadi ketika kita ngerasa mungkin kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa sih aku berat banget? Sementara dia cepat banget prosesnya. Cepat banget kayanya misalnya ya. Bukan saya bilang kaya itu nggak boleh. Tuhan bilang, aku memberkati engkau menjadi kaya. Dan aku memberikan kemampuan untuk menjadi kaya. Tuhan juga mau kita kaya. Karena dia sudah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kalau kita terus bilang, aku miskin aja, sebagai tanda bahwa aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Keliru. Tuhan juga nggak mau kita jadi miskin. Karena dia jadi miskin, udah menjadi miskin supaya kita kaya. Ngapain kita harus jadi miskin gitu kan di dunia ini? Itu juga kalau misalnya ada sebuah panggilan di mana kita mungkin masuk ke pedalaman, ya hidup bersama-sama dengan sederhana dengan penduduk setempat atau apa, itu panggilan masing-masing. Kita jangan membandingkan dengan orang lain gitu. Tapi nggak semuanya jadi patokan harus sekaya dia baru diberkati Tuhan. Nggak ada ukurannya untuk setiap orang. Yang penting apa? Sukses. Tuhan suka pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban, lebih dari persembahan. Berapa persembahanmu sekarang dalam seminggu kalau kamu kasih di kantong persembahan? Atau perpuluhanmu yang paling top lah persembahan. Tuhan bilang, aku lebih suka pengenalan akan Allah daripada persembahanmu. Ya, jadi akan sangat lebih baik kalau kita belajar dalam pengenalan akan Allah, dimuridkan seperti ini dan kita kasih persembahan, itu top banget, ya. Nah, jadi kita harus bersahabat dengan waktu. Maksudnya, kalau Roh Kudus itu tuntun pada saat yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat, itu keren banget. Itu kita masuk ke dalam rencana Allah itu tanpa harus jatuh bangun, jungkir balik. Makanya harus peka dengar suara Tuhan. Nah, setelah pelajaran ini nanti integritas firman, kita mungkin ini 2 kali pertemuan kita akan belajar mengenal suara Tuhan. Itu penting banget. Karena itu tentang hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kita harus bersahabat dengan waktu, artinya sabar. Di dalam iman, kalau kita bilang kita orang beriman dan percaya, harus ada kesabaran. Karena iman bekerja sama dengan kesabaran. Ada ayatnya, ya. Tapi pelajaran yang lain kita pelajari itu. Hari Minggu ada saya khotbahkan juga. Iman itu bekerja sama dengan kesabaran. Iman itu nggak bisa kita cuma bilang, aku percaya, tapi kenapa ya nggak ada? Enggak. Kita bilang kita sembuh hari ini, besok kita nggak ngelihat gejala, bilang sembuh lagi, itu yang namanya iman. Iman tanpa kesabaran artinya bukan iman, nggak percaya artinya. Gitu. Iman berjalan bekerja sama dengan kesabaran. Kalau kita bilang iya, Ibu sabar karena Ibu orang Jawa misalnya. Saya ini orang Batak, Bu, nggak sabar. Saudara, kita walaupun dilahirkan dari latar belakang berbeda, tapi roh kita adalah roh yang sama ketika kita lahir baru, roh Allah. Dan roh Allah di dalam kita itu punya buah roh yang bisa kita manifestasikan. Ada 9 buah roh. Dan itu komplit di dalam kita. Salah satu kita, nggak ada yang menjadi korban karena latar belakang orang tua ya. Tapi kita semua jadi pemenang. Don't be a victim but a victor. Ya, jangan alasan saya dari suku Batak, saya nggak sabar. No, kamu punya roh Allah. Roh Allah di dalam kamu punya buah roh kesabaran. Setiap orang nggak ada alasan. Ya, 9 buah roh ada di dalam dia. Kalau dia sudah punya roh Allah.
belajar manifestasikan. Ya, ini udah jam 8 dan item-item selanjutnya bersahabat dengan waktu, panen itu akan kita alamin kalau kita punya jutaan benih. Jadi jangan bosan-bosan perkatakan firman, belajar firman. Nggak bisa cukup cuman banget bilur Yesus. Ada banyak firman tentang kesembuhan. Yang saya catat dan saya baca sampai saya nggak bisa hafalin satu-satu. Ya, karena saya baca ketika saya percaya saya mau tabur benih kesembuhan, ada banyak. Kenapa? Karena ada saat di mana hati kita tidak sedang dalam keadaan subur, kita tabur itu nggak tumbuh. Jadi tabur jutaan benih, itu prinsip supaya kita menuai. Bandingkan cara kerja Allah dengan cara kerja sebuah benih. Tadi saya udah bandingkan, ya. Kerajaan Allah bukan tentang sistem yang dibangun oleh dunia, karena itu bisa dikorupsi. Tapi kerajaan Allah tentang benih yang natural. Perhatikan betapa penting berintegritas dan bernilainya firman Allah. Itu prinsip. Firman Allah ini prinsip dan kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, percuma kita menjadi seorang Kristen karena nggak akan muncul sesuatu apapun yang berdampak dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa bermetamorfosis, ya, bertransformasi menjadi seperti yang Kristus rencanakan, masuk ke dalam rencananya, seperti yang firman katakan tentang kita. Inilah tanda-tanda orang percaya, dia meletakkan tangan di atas orang sakit itu sembuh. Kita nggak bisa memanifestasikan kuasa kalau kita nggak ngerti tentang sistem cara kerja kerajaan Allah. Itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Untuk selanjutnya, sekitar 20 menit kita bisa tanya jawab. Sebelum tanya jawab, kita akan masuk dalam doa. Bapak, kami sudah belajar sama-sama tentang suatu hal yang sangat penting, esensi dan prinsip dari firman-Mu tentang integritas dari firman-Mu sendiri, yaitu integritas dirimu sendiri. Setelah kami mengenal identitas kami sebagai orang percaya, kami harus mengenal Engkau juga, Tuhan, sebagai Allah dan sumber Bapa dan yang berkuasa atas hidup kami sebagai orang-orang percaya. Karena itu, tuntun setiap kami untuk dapat paham betul tentang materi yang sudah kami pelajari bersama. Biar Roh Kudus beracara. Sepulang kami dari tempat ini, ketika kami kembali merenungkan, memeditasikan firman-Mu, sungguh Tuhan, benih-benih itu tumbuh dan potensi-potensi dari benih itu kami boleh saksikan termanifestasi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.